Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramdhani Wijaya. NIM 183141012 akan menjelaskan mengenai 3 materi PKN untuk memenuhi tugas mata kuliah PKN. Materi pertama yaitu tentang konsep dasar politik nasional, yang kedua tentang konsep dasar strategi nasional, dan yang ketiga tentang geopolitik. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar politik nasional. Politik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis taia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Kemudian taia berarti urusan. Jadi politik nasional itu adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksanaannya suatu usaha, cita-cita, keinginan, ataupun keadaan yang kita kehendaki. Kemudian tujuan dari politik adalah 1. Melindungi hak-hak semua warga negara secara menjamin terlaksanaannya kewajiban warga negara. Kedua, menjalankan sistem pendidikan yang berdampak bisa memajukan kehidupan bangsa dan negara dengan tujuan jangka panjang, serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan. Ketiga, ada melindungi hak seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, juga menjaga pelaksanaannya kewajiban menjalankan pemerintahan untuk mengatur keamanan negara. Kemudian macam-macam politik ada 6. Pertama, ada politik liberalisme. Kedua, politik fasisme. Ketiga, politik komunisme. Keempat, politik monarki. Kelima, politik oligarki. Dan yang keenam, politik demokrasi. Kemudian konsep politik nasional itu adalah seperti kata dari politik tadi yang berarti negara. Jadi makna segala bentuk politik berpusat pada negara atau pemerintahan. Fokus utama dari politik sendiri yaitu sistem ketatanegaraan dan lembaga-lembaga negara. Konsep politik kekuasaan membahas mengenai ruang lingkup politik yang luas dan dinamis, namun tetap menyangkut keadaan secara sosial masyarakat. Macam-macam dari perilaku politik sendiri ada 5. Pertama adalah perilaku politik radikal. Kedua, perilaku politik liberal. Ketiga, perilaku politik konservatif. Keempat, perilaku politik moderat. Dan yang kelima, perilaku politik status quo. Oke, itu adalah penjelasan saya mengenai sistem politik nasional atau di materi yang mengenai konsep dasar politik nasional. Oke, di materi yang kedua ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar strategi nasional. Strategi secara bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategia atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Secara istilah atau terminologi, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Jadi, strategi nasional adalah cara untuk melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Selanjutnya ada landasannya, yaitu Pancasila sebagai landasan ideal, Propernas, dan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga suprastruktur dalam strategi nasional ada 5, yaitu MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Kemudian lembaga infrastruktur ada beberapa. Yang pertama ada partai politik, kedua ormas, ketiga media massa, keempat kelompok kepentingan, dan yang kelima kelompok penekan. Selanjutnya perumusan program pembangunan nasional, yaitu penetapan kebijakan nasional era Orde Baru sampai tahun 2000, yaitu MPR bukan lembaga tinggi negara yang pertama. Yang kedua, MPR bukan lembaga pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan MPR bukan penyusun GBHN. Kebijakan setelah era reformasi yaitu Propernas dilaksanakan secara transparan dan tanggung jawab. Rencana pembangunan jangka panjang dari tahun 2005 sampai 2025 selama 20 tahun. Kemudian yang terakhir, tujuan dari geopolitik strategi nasional.
yaitu menyejahterakan bangsa Indonesia, kemudian melindungi hak warga negara, menjaga keamanan dalam maupun luar negeri, menjalankan sistem pendidikan, dan pengembangan sistem ekonomi rakyat. Ya, itu pengertian strategi nasional menurut saya. Selanjutnya di materi terakhir yang ketiga yaitu mengenai geopolitik. Di materi yang terakhir yang ketiga ini mengenai geopolitik. Geopolitik di Indonesia itu berasal dari politik geo. Politik dan geo berarti bumi. Politik berarti kesatuan dari masyarakat. Geopolitik bisa juga disebut dengan wawasan Nusantara. Fungsi dari geopolitik ini atau wawasan Nusantara ini yaitu sebagai pedoman yang pertama, yang kedua sebagai dorongan, yang ketiga sebagai rambu-rambu, yang keempat serta motivasi dalam menentukan segala kebijakan, perbuatan, keputusan, dan tindakan bagi penyelenggara negara. Tujuan dari geopolitik atau wawasan Nusantara yaitu untuk membawa kesatuan dalam semua aspek dari kedua kehidupan alam dan sosial. Oke, selanjutnya yaitu latar belakang wawasan Nusantara atau geopolitik. Pertama, ada falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila itu adalah dasar pengembangan geopolitik sebagai penerapan hak. Yang kedua, ada aspek kewilayahan Nusantara, yaitu ini sangat diperhitungkan dalam geopolitik karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan saling berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Yang ketiga, ada aspek sosial budaya. Nah, di sini Indonesia itu memiliki berbagai suku, adat, budaya, dan lain-lain yang banyak dan sangat berpotensi mengandung konflik di antara suku, adat, budaya tersebut. Dan yang keempat, ada aspek kesejarahan. Indonesia mencapai kemerdekaan berkat hasil dari semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, semangat ini harus dipertahankan untuk persatuan nasional. Selanjutnya, kedudukan dari geopolitik ini atau wawasan Nusantara yaitu diyakini oleh masyarakat untuk mewujudkan dan mencapai suatu tujuan nasional. Kemudian, Pancasila sebagai dasar negara, yaitu landasan ideal. Pancasila itu sebagai landasan ideal dalam wawasan Nusantara. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai landasan konstitusi dari negara Indonesia. Kemudian wawasan Nusantara atau geopolitik ini sebagai landasan konsepsional. Dan yang terakhir, GBHN itu sebagai landasan operasional. Ya, sekian penjelasan mengenai 3 materi di pembelajaran mata kuliah PKN ini. Yang pertama tadi mengenai penjelasan konsep dasar politik nasional, yang kedua mengenai konsep dasar strategi nasional, dan yang ketiga mengenai geopolitik. Itu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga penjelasan yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Allahumma muwafiq, aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.